Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati dengan NIM J4102187. Di sini, saya akan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi QGIS, mulai dari cara memasukkan peta Indonesia ke dalam aplikasinya, lalu dipecah kembali menjadi peta kecamatan atau yang pertama kabupaten terlebih dahulu dari Karanganyar. Kemudian dari kabupaten dipecah kembali menjadi kecamatan, selanjutnya dalam penggunaan menu resolve, dan yang terakhir adalah bagaimana cara menambahkan kolom dengan menggunakan data pada penduduk tahun 2022 di Karanganyar. Langsung saja kita mulai dalam pengoperasian QGIS-nya. Hal yang pertama perlu dilakukan adalah kita membuka terlebih dahulu aplikasi QGIS. Aplikasi QGIS yang saya gunakan adalah yang versi 28. Lalu tahap selanjutnya adalah dengan membuka file dari batas desa yang sudah di-download sebelumnya. Dengan mengklik menu ini, kemudian kita klik browse dan kita cari peta batas desanya yang tadi kita download. Lalu di sini terdapat berbagai macam jenis file yang kita gunakan adalah yang SVT. Dan kita klik open. Kemudian kita klik sekali lagi open dan kita tunggu. Ini adalah hasil dari peta Indonesia secara keseluruhan, dan karena kita menggunakan peta Kabupaten Karanganyar, maka kita perlu merincikan dengan cara menggunakan menu dari batas desa terbaru. Kita klik kanan, lalu kita ke filter. Setelah itu, pada bagian fields, kita mencari WAD MKK. Kenapa? Karena kita memerlukan kabupaten, dan kabupaten itu adalah WAD MKK. Kita klik 2 kali, lalu pada bagian operators, kita gunakan sama dengan, dan pada bagian values, kita mengklik all, dan karena ini bagian QGIS 2.8, kita perlu mencari satu persatu Karanganyar. Jika yang versi terbaru, maka kita hanya mengklik atau mengetik dari Karanganyar, nanti akan muncul. Nah, ini Karanganyar, lalu kita klik 2 kali juga, dan selanjutnya kita klik OK. Kita tunggu prosesnya hingga muncul peta dari Karanganyar. Karena ini terlalu kecil, maka kita perlu memperbesar dengan menggunakan icon atau menu yang di atas ini atau zoom tool. Kita klik dan kita tunggu. Ini adalah peta dari Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan, terlihat sangat banyak, dan ini perlu kita simpan terlebih dahulu. Dengan cara kita mengklik menu dari batas desa yang tadi, kita pilih Save As, lalu pada bagian Browse kita klik, dan kita perlu membuat folder baru atau folder tersendiri khusus untuk Karanganyar. Tujuannya agar kita tidak ribet atau pusing dalam mencari filenya. Kita masukkan ke dalam folder Karanganyar dan kita namakan foldernya, kita namakan filenya dengan peta Karanganyar underscore batas desa. Kemudian kita klik save dan kita klik OK. Kita tunggu. Di bagian atas terdapat tulisan saving done, artinya file sudah tersimpan dengan baik di folder yang telah kita lanjutkan. Kemudian pada file yang batas desa terbaru tadi, ini kita hapus, tujuannya agar tidak memberatkan dalam pengoperasian. Ini kita remove dengan mengklik kanan, lalu remove, dan kita klik OK. Nah, hanya tersisa satu peta saja atau satu file saja pada QGIS ini. Lalu, tahap selanjutnya, kita perlu mengklik peta Karanganyar batas desa dengan mengklik kanan. Kemudian, kita ke Open Attribute Table. Nah, di sini terlihat sangat banyak sekali bagian-bagian dari atribut table-nya. Hal yang perlu kita lakukan adalah menghapus bagian yang tidak diperlukan, supaya tidak memperibet
atau tidak mempersulit kita pada saat mengubah menjadi kecamatan. Caranya dengan mengklik menu pensil atau tombol editing mode, kemudian kita klik delete column, dan bagian-bagian yang perlu kita hapus kita klik, seperti objektif, KDPUM, dan sebagainya. Yang dibirukan adalah bagian-bagian yang akan dihapus, lalu selanjutnya kita klik OK. Dan yang tersisa hanyalah 7 bagian, yaitu NaNOBJ, KDEPUM, KDCPUM, WADMKD, WADMKC, WADMKK, dan yang terakhir adalah WADMPR. Lalu kita mengklik menu toggle editing mode, dan kita save. Karena data ini yang akan digunakan untuk nantinya dalam penggunaan kecamatan dan jumlah penduduk. Langkah selanjutnya yaitu kita kembali lagi ke peta yang Karanganyar tadi. Nah, di sini kita akan melihat area yang tidak terdefinisi. Apakah ada atau tidak? Caranya dengan mengklik icon select filters by area or single click. Kita klik, kemudian kita kembali ke atribut table. Untuk mengetahui area yang tidak terdefinisi atau tidak adalah jika ada yang tidak terdefinisi, maka terdapat gambar atau warna biru garis dari ujung NaNOBJ sampai WAD. Apakah ada atau tidaknya? Ternyata pada peta Karanganyar ini tidak terdapat area yang tidak terdefinisi. Sehingga ini tidak perlu kita gabungkan karena apabila terdapat daerah yang tidak terdefinisi pada praktik sebelumnya, yaitu pada peta Wonogiri, maka kita perlu menggabungkan area yang tidak terdefinisi ke area terdekatnya di peta agar area yang tidak terdefinisi tersebut bergabung menjadi area terdefinisi. Karena ini tidak ada, maka kita tidak perlu mengotak-atik atau mendiamkan saja. Kemudian kita kembali lagi ke peta, dan sekarang kita menggunakan menu dissolve. Cara penggunaannya adalah dengan mengklik menu vektor, lalu kita ke geoprocess impulse, kemudian klik dissolve. Pada bagian dissolve ini tertampil atau terdapat seperti ini. Pada bagian dissolve field, kita ganti menjadi WADMKC. Mengapa? Karena kita ingin mudah mengubah menjadi kecamatan. Lalu, pada bagian output save file, kita klik browse. Kemudian, kita simpan di file folder yang tersebut, folder yang tadi kita buat, di folder Karanganyar. Kemudian kita namakan foldernya yaitu peta Karanganyar underscore batas desa underscore dissolve. Lalu kita save. Kemudian kita klik OK. Lalu setelah muncul berubah warna, kita klik close. Nah, ini adalah bagian dari kecamatan Karanganyar. Petanya berubah dari yang tadinya banyak atau bagian-bagian yang terlalu banyak berubah menjadi bagian-bagian yang sedikit. Kemudian kita menutup tabel atribut dari yang peta Karanganyar karena kita akan mengotak-atik dari peta yang kecamatan. Nah, selanjutnya yang bagian terbaru peta Karanganyar batas desa dissolve ini kita klik kanan, lalu kita klik open attribute table. Nah, di sini terdapat berbagai bagian seperti yang tadi telah kita ubah. Nah, kita perlu menghapus bagian yang akan dijadikan kecamatan. Caranya adalah dengan mengklik kembali menu toggle editing mode, lalu kita klik delete column. Selanjutnya, bagian yang digunakan hanyalah WADMKC dan WADMKK, sehingga bagian lain kita hapus.
Hanya tersisa ini, lalu kita klik OK, dan ini adalah hasilnya, lalu kita save kembali. Nah, sesudah kita save akan tertampil seperti ini. Karena kita ingin menambahkan kolom untuk mengetahui jumlah penduduk dari Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karanganyar pada tahun 2022, maka kita perlu menambahkan 3 kolom. Di antaranya yang pertama, kolom untuk penduduk laki-laki pada tahun 2022, kolom untuk perempuan tahun 2022, dan yang terakhir adalah jumlah atau total dari laki-laki dan perempuan itu sendiri. Kita klik kembali toggle editing mode, lalu kita mengklik menu yang new column. Kemudian di sini terlihat bagian name, comment, dan word. Pada bagian name, itu adalah bagian yang tidak boleh dispasi, sehingga harus berdempetan saat dalam ngetiknya. Untuk name, kita yang laki-laki terlebih dahulu, PDD underscore LK underscore 22. Komennya adalah laki-laki 2022, white-nya itu kita isikan 10. White ini adalah bagian berapa huruf atau angka yang kita gunakan atau maksimalnya 10. Kita klik OK. Sudah muncul yang laki-laki 2022, lalu kita buat dua lagi. Name-nya yang sekarang perempuan, PDD underscore PR underscore 22. Kemudian untuk komennya, perempuan 2022. Untuk yang komen, ini bisa dispasi. Namun untuk name tidak bisa dispasi. White-nya kita samakan 10. Lalu kita klik OK. Kemudian kita buat yang terakhir satu lagi, yaitu jumlah. Komennya jumlah. Lalu white-nya kita samakan lagi 10. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat 3 kolom penambahan, yaitu laki-laki, perempuan, dan jumlah. Nah, pada bagian yang nol ini, kita perlu mengisikan dengan cara kita harus mencari atau men-search melalui Google jumlah penduduk laki-laki perempuan pada tahun 2022. Di sini saya sudah men-search mengenai jumlah penduduknya di website dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar ada tahun 2020, 2021, dan 2022. Yang saya gunakan adalah 2022 karena yang terbaru. Di sini kita perlu mendownload mendownload filenya dengan mengklik menu XLSX. Setelah di-download, nanti akan tertampil seperti ini hasil downloadannya. Seperti ini. Nah, kemudian file atau data yang ini kita pindahkan ke bagian attributable yang ini. Kita mengubahnya satu persatu dengan cara pada bagian pulpen tadi jangan kita klik terlebih dahulu, namun kita isikan seperti ini. Ini kita isi angka. Yang pertama adalah kita mengklik Ngargoyoso. Kita cari untuk laki-laki Ngargoyoso. Di sini ada Ngargoyoso, kita copy, Ctrl C, lalu kita masukkan ke dalam sini laki-laki, Ctrl V. Kemudian untuk yang perempuannya, kita copy, kita masukkan lagi ke sini. Kemudian untuk jumlahnya, ini adalah totalnya, kita copy, kita paste. Dan seterusnya sampai terisi penuh di terakhir yaitu Colomadu. Seperti tampilan pada gambar ini, seperti yang sudah saya buat sebelumnya.
mulai dari Nagoso sampai Colomadu. Nah, jika sudah terisi semua seperti yang tadi sudah saya perlihatkan, maka kita klik tombol editing modenya, lalu kita save. Kemudian, untuk langkah yang selanjutnya adalah langkah penyimpanan dengan membuka menu atau membuka peta yang tadi, Kecamatan Karanganyar, kita simpan project, lalu kita save, lalu kita beri nama. Sebelumnya kita cari dulu foldernya, peta Karanganyar, kita sambungkan lagi, dan kita namakan peta Karanganyar underscore batas desa underscore project. Lalu kita save. Nah, di sini udah kita save dan namanya berubah menjadi peta Karanganyar underscore batas desa underscore project. Nah, tidak hanya itu, kita juga perlu menyimpan pada bagian dari peta yang ini. Kita klik, kemudian kita save as, lalu kita cari browse, dan kita masukkan ke folder yang sama, yaitu Karanganyar. Kemudian file name-nya kita ganti peta Karanganyar underscore kecamatan. Lalu kita klik save dan kita klik OK. Terlihat tulisan saving done yang artinya file sudah tersimpan dengan baik. Itulah tadi bagaimana cara pengaplikasian atau langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi QGIS versi 2.8, mulai dari cara memasukkan peta batas desa atau peta seluruh provinsi di Indonesia, kemudian diperinci atau dipersempit kembali menjadi Kabupaten Karanganyar, kemudian dipersempit lagi menjadi Kecamatan Karanganyar, lalu penggunaan MyBisolve, dan yang terakhir adalah bagaimana cara menambahkan kolom untuk penduduk tahun 2022, mulai dari penduduk laki-laki, perempuan, dan jumlah total keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.